Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat nikmat terlarang, bagian ke-37. Doa dan penyesalan sang suami. Kamu jahat, Mas. Belina melangkah pergi meninggalkan ruangan itu. Saya bangga kepadamu. Keputusanmu sudah tepat. Semoga kamu tidak mengulangi perbuatan burukmu itu dan bisa bahagia bersama Elsa. David tersenyum. Lalu mengusap sudut matanya. Saya akan memperbaiki rumah tangga bersama Elsa dan mencintainya lagi. Saya sadar bahwa dia memang pantas untuk dipertahankan. Elsa duduk di sebelah kanan ranjang pasien setelah Kia tidur. Elsa penasaran Edwin sudah membicarakan hal apa dengan Belina dan David. Mas, kalau boleh tahu, tadi apa yang kalian bicarakan? Aku mengakhiri hubungan dengan Belina. Edwin tersenyum. Mata Elsa melebar. Baginya, itu seperti mimpi. Kamu serius, Mas? Iya sayang. Aku sudah berniat akan memperbaiki rumah tangga kita dan mencintaimu lagi. Aku juga menyesal sudah menyakiti istri sebaik kamu. Edwin menggenggam tangan kanan Elsa. Lalu, bagaimana dengan Belina? Pasti dia tidak terima bukan? Ya. Tapi, aku yakin David bisa membuatnya sadar dan menjadikannya lebih baik lagi. David memang lelaki yang baik, Mas. Kalau boleh aku tahu, apa kelebihan dan kekurangan David menurutmu? Elsa memalingkan muka. Kenapa kamu bertanya itu, Mas? Aku ingin tahu, sayang. Elsa menunduk. David orang yang pengertian, romantis, humoris, berwawasan, tidak sombong, tidak pelit juga. Kalau kekurangannya, aku tidak tahu, Mas. Kalau kelebihan dan kekuranganku, menurutmu apa? Elsa mengangkat wajah dan menatap suaminya itu. Apakah kamu mencoba membandingkan dirimu dengan David, Mas? Tidak. Aku ingin tahu saja. Ayo jawab, sayang. Kelebihanmu itu pekerja keras, tidak pernah berbuat kasar, romantis, sayang kepada anak, tidak suka berfoya-foya, dan sudah mau menjadi pendamping hidupku, Mas. Elsa tertawa kecil. Kalau kekuranganku? Apa ya? Pasti di dalam hati kamu menjawab, tidak setia, tebak Edwin. Itu kan masa lalu. Sekarang, aku bersyukur kamu sudah menyesali itu dan mau berubah, Mas. Elsa tersenyum seraya meneteskan air mata. Alhamdulillah. Allah sudah mengabulkan doaku, Mas. Edwin tersenyum. Oh ya, tadi Belina dan David seperti Tom and Jerry. Aku seperti melihat sepasang kekasih yang sedang bertengkar. Edwin tertawa kecil. Elsa mengernyit. Apakah mereka tidak akur, Mas? Untuk saat ini. Belina belum tahu saja kalau David lelaki yang baik. Menurutku, mereka akan saling melengkapi, sama seperti aku dan kamu, sayang. Masa? Elsa menahan senyum. Iya. Jodoh itu saling melengkapi. Sama seperti aku yang sudah berbuat salah, tapi kamu tetap mengingatkan dan mendoakan yang terbaik untukku. Aku tidak tahu, kalau kamu bukan orang yang baik, mungkin rumah tangga kita sudah hancur. Jodoh memang saling melengkapi, Mas. Kita sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Kamu hanya perlu menutupi kekuranganku dengan kelebihanmu. Juga sebaliknya. Aku sangat bersyukur karena sudah berjodoh denganmu. Di saat aku berbuat salah, kamu tetap sabar menghadapiku. Dan sekarang, aku semakin sadar bahwa aku tidak salah memilihmu menjadi pendamping hidup sekaligus ibu untuk anakku. Edwin meneteskan air mata. Tetaplah menjadi pendamping hidupku. Tetaplah menjadi air di saat aku merasa dahaga. Dan tetaplah menjadi rumah untuk tempatku pulang. Mari kita menua bersama, hingga Allah menyatukan kita di surga. Belina duduk di sofa apartemennya. Pikirannya menuju saat bersama Edwin. Mereka yang biasa duduk di sana setelah pulang bekerja, memadu kasih, meluapkan hasrat nikmat, mendaki puncak kenikmatan. Namun, hal itu sudah menjadi kenangan. Belina mengira, air matanya akan kering setelah semalaman terus menangis. Hingga dia tidak perlu lagi meneteskan air mata apabila mengingat kenangan bersama Edwin.
Namun, air mata itu terus berderai beriringan dengan sesak di dalam dada. Andai aku bisa memutar waktu, aku ingin ke saat di mana aku dan Mas Edwin bersama di sini. Telapak tangan Belina menyentuh sofa itu. Mas Edwin duduk di sini dan aku mendekapnya. Aku pun merasakan detak jantungnya yang lebih cepat saat mendekapku. Belina merebahkan diri di sofa itu. Lalu, kembali mengingat saat dia memadu rindu, meluapkan hasrat nikmat bersama Edwin. Mas, berikan aku kenikmatan. Terus Mas, yang dalam maas. Lirih Belina di sela-sela aktivitasnya, yang terus saling memacu hasrat melepas kerinduan, dan sebentar lagi akan mencapai puncak kenikmatan. Beberapa menit kemudian, sayang, ayo sama-sama menuju puncak. Ucap Edwin sambil menambah kecepatan dalam petualangan nikmatnya dengan Belina. Tak lama kemudian, Belina menjawab dengan erengan keras hingga menggema di ruang itu, disusul kemudian oleh Edwin. Mereka baru saja menembus cakrawala kenikmatan yang begitu penuh kehangatan dan keindahan. Hingga akhirnya mereka ambruk dalam pelukan yang begitu lemas, hening yang dirasakan, hanya nafas mereka berdua yang bersahutan, menikmati sisa-sisa indahnya mengarungi puncak kenikmatan. Setelah keadaan tenang, dan dalam masih berpelukan, terdengar suara Belina. Makasih Mas. Untuk apa? Jawab Edwin. Untuk rindu yang telah Mas penuhi. Ucap Belina yang terlihat penuh kebahagiaan di raut wajahnya. Itu sudah menaji tugasku sayang. Ucap Edwin sambil mengecup kening Belina. Sadar dari lamunannya yang indah dan nikmat bersama Edwin, tiba-tiba Belina murung, tidak lama kemudian. Bahu Belina berguncang hebat. Air matanya tidak juga berhenti berderai. Dadanya semakin terasa sesak. Aku tahu, hubunganku dengan Mas Edwin tidak akan pernah bisa menuju jenjang pernikahan. Tapi, apakah harus secepat ini hubungan kami berakhir, sedangkan aku masih ingin menjalin kasih dengannya? Belina memegang dadanya dengan tangan kiri. Rasanya sesak sekali saat menerima kekalahan ini. Gimana bisa aku merelakan istrinya yang menang? Kondisi Edwin sudah membaik dan dia pun sudah pulang dari rumah sakit 5 pekan yang lalu. Edwin pun sudah kembali bekerja. Ada rasa khawatir Belina akan mencoba mendekatinya lagi, tapi dia belum bisa keluar dari perusahaan itu. Elsa menggenggam kedua tangan Edwin setelah memakaikan dasi. Mas, jaga pandangan dan hatimu ya. Kalau kamu bisa menjaganya, sebesar apapun godaan di luar sana, tidak akan membuatmu goyah. Edwin tersenyum. Aku sudah berniat untuk memperbaiki rumah tangga kita. Cukup sekali saja aku berbuat bodoh. Elsa teringat setelah pulang dari rumah sakit dan Edwin kembali pulih, mereka sholat bersama. Yang membuat Elsa terharu saat mendengarkan Edwin memanjatkan doa. Ya Allah, aku memohon ampun atas segala dosa yang sudah kuperbuat selama ini. Aku benar-benar menyesal karena tidak bisa menjaga kesucian pernikahan ini hanya karena tidak bisa menguatkan hati untuk setia kepada wanita yang sudah halal untukku. Aku yang tetap menjalin kasih dengan wanita lain tanpa memedulikan perasaan istriku. Aku yang tidak peduli bahwa perbuatanku dengan Belina adalah kesalahan. Aku yang terlalu lemah imannya, hingga sangat mudah untuk berbuat dosa. Ya Allah, di sisi lain aku bersyukur karena Engkau membuat takdir yang sangat indah. Aku berjodoh dengan wanita yang baik, yang mau mengingatkanku di saat salah, yang mendoakan kebaikan untuk suami pendosa ini. Ya Allah, bila selama ini aku belum bisa menjadi pemimpin rumah tangga yang baik, beri aku kesempatan untuk memimpin keluarga kecilku ini. Beri aku kesempatan untuk menjadi suami sekaligus papa yang baik. Ya Allah, maafkan kami bila selama ini jauh dari MU dan jadikanlah kami keluarga yang diberkahi oleh-Mu. Amin. Edwin mengernyit saat menatap mata Elsa yang mengembun. Sayang, kenapa kamu mau menangis? Elsa mengerjap. Pertanyaan Edwin sudah membuyarkan pikirannya. Elsa menggeleng pelan, lalu tersenyum. Aku bahagia karena kamu mau berubah dan mempertahankan rumah tangga kita, Mas. Air mata yang membendung, kini menetes membasahi pipi. Sigap, Edwin menghapus air mata istrinya itu. Sayang, sudahlah jangan menangis ya. Tatapan mereka beradu. Edwin masih membingkai wajah Elsa dan perlahan mendekatkan wajahnya. Elsa memejamkan mata diiringi hati yang mulai berdesir. Saat tepi mulut mereka akan beradu, tiba-tiba pintu kamar terbuka.
Sontak, Edwin dan Elsa saling menjauh disertai napas yang tidak beraturan. Kia melebarkan mata. Kia merasa heran saat melihat ekspresi kedua orang tuanya itu. Lalu melangkah masuk. Mama sama papa kenapa kaget gitu? Edwin menarik napas dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Sayang, kenapa kamu tidak mengetuk pintu dulu? Abis mama sama papa lama banget. Kia kan, udah lapar. Kia mengerucutkan bibir. Edwin berjalan mendekati putrinya itu yang sudah mengenakan seragam sekolah. Sayang, lain kali kalau mau ke kamar yang bukan milikmu, ketuk pintu dulu ya. Apalagi kalau kamar mama sama papa. Kia mendongak. Emangnya, kenapa pak? Edwin berjongkok, lalu membelai kepala putrinya itu. Karena itu adabnya. Coba pikirkan, kalau Kia masuk ke sini tanpa mengetuk pintu, lalu papa atau mama, pas sedang memakai pakaian. Kan, mama dan papa jadi malu. Gitu ya, Pak? Iya cantikku. Edwin mengecup kening Kia. Kamu ke ruang makan lebih dulu ya. Mama sama papa nanti segera ke sana. Jangan lama-lama. Iya sayang. Kia mengecup pipi kiri Edwin, lalu tersenyum dan pergi. Edwin menarik napas dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Hampir saja. Kamu tadi malam tidak mengunci pintu ya, Mas? Elsa mengernyit. Edwin berdiri, lalu berjalan mendekati tas kerjanya. Lupa sayang. Aku pikir, Kia tidak akan ke sini. Apakah tadi Kia melihat kita? Kamu tenang saja. Tadi kan, belum terjadi. Edwin menjinjing tas kerjanya. Ayo sarapan. Itu bisa dilakukan nanti. Dasar. Elsa tertawa kecil, lalu mengambil tas dan segera pergi ke ruang makan. Sigit mengajak Temi sekeluarga untuk pergi berlibur ke Bali selama 2 hari. Bersambung.